Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat malam lur dulur. Jumpa lagi bersama Berkahilet Channel ya. Kayaknya banyak yang kangen nih. Kurang lebih 6 bulan nih lur. 6 bulan dari kurang lebih 100 adalah ya, kurang lebih 100 kotak ini. Terbengkalai begitu saja dikarenakan kurang lebih 6 bulan ke belakang itu saya disibukkan dengan sesuatu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Jadi produksi atau budidaya atau ternak uha atau ulat Hongkong ini terbengkalai begitu saja. Dan kurang lebih padahal itu sudah berjalan selama 6 bulan gitu ya ke belakang, dan udah mulai mencoba, udah berjalan juga penjualan walaupun tipis-tipis ya ke toko-toko ini pakan burung gitu ya. Nah, dikarenakan udah banyak banget gitu ya, dikarenakan banyak banget waktu yang harus fokus pada suatu pekerjaan ini, akhirnya secara sukarela walaupun terpaksa gitu ya, budidaya ini terbengkalai begitu saja. Makanannya pun tidak diperhatikan ya, karena benar-benar tuh dari pagi sampai ke pagi lagi tuh sangat-sangat nggak ada waktu gitu lur. Jadi ya udahlah, pasrah saja. Akhirnya usaha budidaya ini saya anggap kembali dari nol lagi gitu. Setelah kurang lebih 6 bulan dirintis, sudah mulai bisa menjual tipis-tipis dengan sangat-sangat terpaksa. Itu kembali ke nol, kembali dari step bawah lagi ya, dari dasar banget gitu. Nah, ini bisa diperlihatkan, ini sharing aja salah satu contoh dari yang tersisa ini lur ya, kurang lebih dari 100 kotak ini. Mungkin ya saya biarin aja apa adanya gitu, kurang lebih 6 bulan itu mungkin kurang lebihnya hanya sekisaran 34 kotak lagi yang tersisa, dan saya anggap ya udahlah, ini kembali dari nol gitu, namanya juga usaha gitu ya, naik turun. Nah, ini sisa-sisa yang dulu tuh kurang lebih 6 bulan ke belakang tuh ini masih telur gitu ini kawan, dan sekarang udah segede ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh-contohnya juga. Nah, bervariasi sih ukurannya gitu ya. Ini campur-campur banget karena emang saya biarin aja begitu aja gitu. Kadang pemberian makannya pun sekarep dewek gitu ya, sakapanggihna gitu dulur. Ini banyak yang mati karena ya mohon maaf ya, ini merupakan pelanggaran hak asasi hewan gitu ya. Kadang keberi makan, kadang enggak gitu, bahkan ya ini pada kosong, bahkan ini bekas-bekas. Nah, baskom pemberian pakan pun saya sangat nggak sempat banget untuk dibersihkan nih, kondisinya seperti ini kawan, kotor banget ini. Untuk mencuci wadah pun ya, baskom kecil ini nggak sempet banget gitu. Nah, ini review aja kawan nih. Nah, ini awalnya yang dari 6 bulan ke belakang itu ini apa, masih berupa telur gitu ya. Nah, sekarang udah kayak gini nih penampakannya. Ada yang udah agak besar jadi ulat, ada yang udah jadi kepiknya, bahkan kebanyakan mati gitu. Ada yang masih kepompongnya ini, kelihatan kawan ya, kepompong. Jadi benar-benar sangat campur aduk gitu. Dalam satu kotak itu ada kepik, kepompong, dan ulat, dan bervariasi semuanya. Ada kepompong mati, ada ulat mati, ada juga kepik mati.
gitu. Nah ini karena emang saya ya udahlah pasrah aja, dibiarin aja gitu, apa adanya aja. Dan sekarang baru mempunyai waktu, kita mulai lagi lah dari nol gitu. Nah ini contoh kepompong yang mati kawan. Ini kepik yang mati banyak banget gitu ya, tapi ada juga sih yang masih hidup gitu ya. Nah ini terus ulat yang mati pada hitam gitu ya. Ini faktor penyebab utamanya ya hanya satu, karena perawatan nggak dirawat banget, terus makannya pun apa adanya kawan. Bahkan stok makanannya pun 100% habis gitu. Jadi dan tidak terjadwal apa aja saya kasih gitu. Untungnya sifat si kepik ini, ulat Hongkong ini, dia rakus kawan. Jadi apapun yang kita beri dia makan gitu. Tapi manfaatnya yaitu alhamdulillah ya, nggak ada makanan, sisa-sisa makanan dapur gitu yang terbuang gitu. Jadi nggak ada yang mubazir. Apa aja nih kawan, nih lihat nih, boleh dilihat ya. Nah ini nasi kawan, ini nasi, mereka makan juga. Ini tadi istri saya ngupas ini mangga ya, nah, dikasih juga gitu. Terus nih contoh kawan, ini ada orang Sunda bilangnya ulen kawan, goreng ulen nih kawan. Apa itu ya bahasa Indonesianya ulen tuh? Itu ya apa, ketan gitu ya, ketan gitu. Nah ini kawan, kotor banget nih. Jadi hampir rata-rata tiap kotak itu terdiri dari ulat Hongkong yang mati dan yang hidup, kepik yang mati dan hidup, juga kepompong yang hidup dan mati. Nah ini bekas tali-tali ini apa, ikatan itu kangkung gitu. Saya kalau ke pasar gitu ya, suka ada sampah-sampah kangkung dikasih ke saya kasihkan tanpa sortir juga nih. Ngasal banget ini talinya gitu kawan. Apa aja kawan hikmahnya yang didapat ya gitu ya. Jadi semua sampah dapur tuh nggak ada yang mubazir, mereka makan. Dan kata orang Sunda bilang uyuhan gitu ya, uyuhan masih hidup gitu. Nah ini bekas-bekas makanannya apa adanya itu. Nah ini bekas daun apa nih, daun pepaya. Ini bekas kangkung. Nah ini kawan nih contoh dalam kotak ini. Nah ini lihat kawan, boleh dilihat ya. Nih ada pelok orang sudah bilang ya, atau siki buah mangga gitu, biji buah mangga. Karena kalau kita kupas buah mangga kan ada bijinya tuh, saya kasih. Nah ini mereka pada suka banget nih. Nah ini bekas daun pepaya gitu. Nah ini penampakan kepik yang wah pada mati kawan, hampir 99% mati. Tadinya ini kepik pada mati tuh. Ya, ada beberapa lah ya yang masih hidup gitu. Dan ya ini penampakannya tuh banyak sekali kutunya. Nah ini yang pada hidup bukan kepik kawan, ini kutu hama gitu ya, yang biasanya kita jumpai di ini, di media dedak padi itu tuh. Kutunya aja sampai segede ini kawan, ngeri banget nih. Ya, udah pada gede-gede nih kutunya, saking tidak terawatnya gitu. Nah ini kutu kawan, hama ya, hamanya aja udah segede gitu. Ini penampakan kepik tuh. Nah ini hama kawan, kutu. Pokoknya benar-benar nggak terawat banget lah. Nah yang tadinya kepik ini di kotak ini ya gini penampakannya, banyak kutunya yang udah pada gede, terus sebagian udah berubah ya, bermetamorfosis, ada yang udah jadi ulat gitu. Padahal awalnya ini cuman ya kepik aja gitu, kotak kepik gitu kawan. Tapi karena tidak terawat itu jadi ya seperti ini penampakannya. Pokoknya hancur-hancuran deh gitu
kembali dari nol deh gitu. Nah, harusnya kan tiap kotak tuh terpisah kawan ya, jadi tidak terjadi kanibalisme nantinya. Jadi ada kotak khusus kepik, kotak khusus pompong, dan kotak khusus ulat gitu. Nah ini malah ya seiring waktu yang lumayan agak lama ya, 6 bulan tuh. Ini sisa-sisa perjuangan hidup mereka yang masih hidup. Dan akhirnya tercampur seperti ini kawan. Ada kepik, ada ulat, ada pompong gitu. Dan campur-campur, ada yang masih hidup, ada yang mati gitu. Itu kawan, seperti itu ya penampakannya. Nah ini apa aja nih kawan nih, ada apa aja nih? Ini ada wafer saya kasih juga. Kadang itu apa bekas itu apa roti tawar tuh yang udah busuk saya kasih juga. Ini bekas-bekas kangkung kawan yang enggak semua habis nih. Bahkan gitu ya kawan, saking ininya, saking benar-benar apa adanya saya kasih gitu. Ada contoh kejadiannya gini, waktu itu saya beli ayam geprek tuh, ayam geprek tahu kan gitu, ayam geprek, dan ada sisa yang masih utuh, satu buah ayam geprek masih utuh pahanya ya. Nah nggak kemakan sampai kurang lebih 3 hari lah ya, utuh gitu paha ayam geprek. Ya udah saya kasih, dan wah antusias banget mereka menghabiskan dalam hitungan beberapa menit. Nah ini contohnya kawan, nih ini tulang paha ayam geprek nih, habis sisa tulangnya tuh. Bahkan sampai dalam-dalamnya, sum-sumnya pun tuh mereka gerogoti kawan. Ini banyak ulat yang ada di dalam tulangnya, tulangnya pun menjadi bolong kawan. Nih, ini banyak ulat di dalamnya tuh. Itu kawan. Jadi hikmahnya sih alhamdulillah gitu ya. Jadi sisa-sisa makanan yang tidak habis di dapur gitu ya, tidak terbuang gitu. Jadi intinya si ulat Hongkong ini mereka sifatnya rakus kawan. Apapun yang dikasih selalu disikat habis. Contoh gini aja, kalau kita beli nasi padang gitu kan, yang dibungkus tuh, biasanya kan ada sebelum dibungkus nasi itu di bawahnya, di dasarnya ada daun pisang, padahal daun pisang tua itu kan, daun pisang tua gitu. Nah setelah kita habis makan nasi padangnya, dikasihlah si daunnya itu. Mereka rakus banget menghabiskannya. Misal di tempe nih, kita beli tempe nih kan, kalau tempe tuh ada yang dibungkus plastik, ada yang dibungkus daun pisang tuh. Dan daun pisangnya itu ya tentu saja daun pisang tua, bukan muda gitu. Dikasihlah daripada dibuang gitu kan, dikasih ke UH ini, dan mereka dalam hitungan menghabiskannya. Mungkin karena efek kelaparan ini juga ya, mungkin ya. Nah ini sisa-sisa nih, nah, seperti ini kawan penampakannya tuh. Sayang banget ya, saya pun terpaksa melakukannya karena memang benar-benar sangat-sangat super sekali, nggak ada waktu gitu. Intinya mereka mati karena emang perawatan sama sekali tidak dirawat gitu ya. Idealnya kan kepik atau UH itu ya, pemberian makannya itu dalam 1 hari atau 1 kali 24 jam itu idealnya minimal di 2 kali pemberian makan gitu. Baik pur ayam ditabur begitu saja atau menggunakan media pakan fermentasi gitu. Biasanya saya membuat fermentasi itu dari bahan ini apa, pur ayam dicampur dedak padi, juga dicampur sama dage, bahasa Sundanya itu ya, orang Sunda bilang dage, atau itu apa, dedak ampas tahu. Lalu difermentasi menggunakan cairan fermentasi E4 yang campur molase itu, jadi awet kawan. Nah biasanya pakannya tuh saya menggunakan itu gitu, tapi beberapa bulan ke belakang ini ya udah wassalam, saya lama banget nggak membuatnya, dan pemberian pakannya pun apa adanya ya, alhasil seperti ini kawan.
Nah, rencananya namanya juga usaha ya. Kalau bisnis itu usaha ternak gitu ya, naik turun lah. Saya anggap ya udah ini kembali dari awal, dari nol gitu. Jadi bismillah, setelah selesai pekerjaan saya tadi, bismillah start dari awal banget, mulai lagi gitu, melangkah lagi dari step awal, dari titik terendah lagi, 0 km kawan, dimulai lagi gitu. Bismillah, mudah-mudahan mohon doa restunya, semoga menjadi bahan pembelajaran ke depannya. Semoga usahanya makin ada hasil lebih dari sebelumnya gitu, amin ya. Nah ini pada makan apa ini, sisa makanan. Nah ini tadi ya, ketan itu, ketan goreng kawan, atau ini apa, ulen ya. Nah mereka doyan juga gitu. Nah rencananya sisa-sisa ulat yang masih hidup tuh saya akan dijadikan bibit kawan, untuk kembali dari awal tadi ya. Dan ini masih ada sisa-sisa beberapa gitu ya yang hidup, entah kalau disatuin berapa kotak jadinya gitu. Adalah sisa kepik yang pada masih hidup. Nah jadi intinya saya akan menyortirnya, menyortir kepik, menyortir kepompong, dan menyortir ulat yang masih hidup untuk dipisah gitu ya, untuk dijadikan bibit gitu kawan. Bismillah aja gitu. Nah itu kawan ya, kalau budidaya atau ternak itu harus kuat mental gitu, jangan pundungan, orang Sunda bilang gitu kawan. Kalau kita gagal, apapun faktor penyebab kegagalannya, ya terus berusaha kembali lagi dari awal gitu. Harus mental baja gitu kawan ya. Gitu dulur sharing kali ini ya, mudah-mudahan ada hikmahnya, berbagi pengalaman aja. Kita bismillah dari mulai detik sekarang, kita coba fokuskan lagi. Nah ini contohnya kawan nih, ada sisa ini nih, apa, roti ya. Mohon maaf nih, bukan bermaksud membuang-buang makanan ya. Nah ini ada sisa roti ya, yang udah bulukan gitu kawan ya, yang udah expire gitu. Nah mereka doyan banget. Nah dan ini contoh ini kawan, ini dari tukang sayuran nih, tukang kangkung, dan ini adalah sampahnya kawan. Mereka doyan banget gitu, saya kasih aja gitu. Mereka ini doyan banget, lahap banget nih kangkung kesukaannya. Intinya apapun jenis daun-daunan gitu ya, jangankan kangkung gitu, rumput pun mereka lahap, dihabiskan kawan. Seperti itu dulu laporan dari pusat gitu kawan ya. Semoga ada manfaatnya, berbagi pengalaman aja. Tetap semangat ya bagi para pejuang pembudidaya UHA. Sampai ketemu di konten berikutnya. Tetap semangat kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.